Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul karim, Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Al-ayah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesungguhnya salat yang kita lakukan hanya penamaan sholatnya dan perintah sholatnya itu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Mi'raj. Itu sebagai oleh-oleh Rasul Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Namun dalam pelaksanaannya sesungguhnya pada saat zaman dulu pun para nabi kita sudah sholat. Contoh, sholat subuh yang pertama kali melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam. Hanya dulu penamaannya bukan sholat. Nabi Adam sholat 2 rakaat. Sebagai tanda satu, syukurnya Nabi Adam masuknya waktu pagi. Yang kedua, syukurnya Nabi Adam telah melewati waktu malam. Ada juga Nabi Adam sholat itu adalah sebagai tanda Nabi Adam alaihissalam tobat kepada Allah setelah melakukan dosa. Nabi Adam usianya 980 tahun. Tapi selama hidupnya Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa hanya sekali. Kita mah belum juga 900, 100 pun belum. Sudah berkali-kali berbuat dosa. Itulah yang pertama, sholat subuh. Yang kedua, sholat duhur. Yang pertama kali melakukan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu, sebagai simbol Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah atas ujian yang sudah dilaluinya. Semuanya dilalui dengan lulus. Dari mulai ujian sekian puluh tahun Ibrahim alaihissalam berkeluarga, belum dikaruniai anak. Saat sudah dikaruniai anak, ada perintah untuk menyembelih. Saat sudah akan disembelih oleh Allah, diganti dengan kibas. Sehingga Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah karena sudah melewati masa-masa duka. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam sholat duhur yang pertama kali itu sebagai tanda syukur bahwa Ibrahim alaihissalam sudah diselamatkan dari kekejaman Raja Namrud yang saat itu membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atas izin Allah, apinya menjadi dingin. Walaupun
cicak meniupnya apinya tambah besar, sehingga sampai sekarang hadisnya itu boleh membunuh cicak karena dosa masa lalu itu. Jadi dikiranya cicak itu adalah mendukung Raja Namrud, jadi meniup sehingga apinya tambah besar. Ada burung satu kecelak diejek oleh cicak, kamu tidak bisa akan memadamkan api. Kata burung, biarin, walaupun tidak bisa tapi saya sudah berperan untuk menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun hanya kecil. Kemudian sholat asar, yang pertama kali adalah Nabi Yunus alaihissalam sebagai simbol, karena Nabi Yunus alaihissalam sudah mengalami 3 kegelapan. 1, gelapnya malam. 2, gelapnya dasar laut. 4, 3, gelapnya dalam perut ikan. Walaupun ada juga karena 4 rakaat 4 kegelapan, yaitu kegelapan saat Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, sehingga Nabi Yunus alaihissalam mengucap kalimat istighfar saat dimakan oleh ikan nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka ngedadak ikannya mules itu, langsung mencari dasar laut, muntah. Dengan istighfar ikan jadi mules itu, sakit perut, jadi luar biasa. Maghrib yang pertama kali adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai simbol, 1, menafikan, meniadakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, menafikan, meniadakan tuduhan-tuduhan terhadap ibunya yang melakukan perbuatan zina, sehingga orang Yahudi menganggap Isa adalah anak haram. Dinafikan, ditiadakan anggapan-anggapan itu. Yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam sholat maghrib menegaskan, menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah sehingga terwujud kalimat la ilaha illallah. La ilaha adalah nafi, meniadakan, illallah adalah isbat, menetapkan. Itu menetapkan bahwa Allah sebagai Rabb. Yang terakhir sholat isya, yang pertama kali melaksanakan sholat isya adalah Nabi Musa alaihissalam sebagai simbol, 1, duka atas kematian Masyitoh putri Fir'aun, karena ketahuan Masyitoh menyembah kepada Allah, dibakar oleh bapaknya yaitu Fir'aun. Yang kedua, duka atas saudaranya Harun terbunuh. Yang ketiga, syukur Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Idrib bi'asakal hajar, kemudian langsung terbelah jadi jalan tol. Jadi kalau ingin jalan tol cepat pembuatannya, tongkat Nabi Musanya dipinjam itu. Laut saja jadi membelah jadi jalan tol itu. Yang keempat adalah menyatakan Fir'aun ditenggelamkan, sehingga syukur Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah. Itulah awal mula simbol-simbol sholat subuh sampai isya. Nah, secara resmi sejarah itu adalah perintahnya setelah Rasulullah Mi'raj dari Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah
kemudian Rasulullah mengucap salam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Rasul ketika bertemu dengan Allah. Walaupun pertemuannya adalah di belakang tabir, tidak mewujud dalam bentuk zat. Rasul mengucap salam pada Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi. Salam, wahai Nabi. Nabi dapat salam dari Allah. Tidak sombong jawabannya. Luar biasa jawabannya. Apa jawaban Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk kita semua dan dikhususkan untuk orang-orang yang soleh. Coba kalau Bapak dapat salam dari Bapak Gubernur, disampaikan nggak Pak? Salam untuk jamaah masjid ini. Rasulullah dapat salam dari Allah. Sehingga terasa nggak ketika Bapak Ibu sholat sedang tahiyat berdialog dengan Allah? Itu sejarahnya. Rasulullah salam, dapat jawaban. Ketika mendengar jawaban dan melihat dialog itu, maka malaikat langsung mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai innaka hamidum majid. Itulah sejarah bacaan tahiyat. Itu secara resminya perintah. Kemudian pula dapat sholat yang awalnya 50 kali sampai karena pengalaman Nabi Musa alaihissalam hanya sekedar mengajak untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, begitu susahnya kaum Bani Israel, maka sudah minta permohonan kepada Allah untuk apa? Diturunkan menjadi 5 waktu. Itu. Nah, di dalam Al-Quran lafadz sholat. Sholat itu kalau menurut bahasa maknanya adalah satu sholah. Sholah itu menuju. Jadi kalau Bapak sholat sedang menuju untuk berhubungan dengan Allah, menuju beribadah pada Allah. Makanya karena akan menuju kepada Allah, maka kita dalam keadaan suci, bersih. Makanya di dalam sholat syarat sah sholat itu harus bersih, toharoh. Makna toharoh itu bukan hanya bersih lahir, anggota wudhu atau badan ketika punya junub, tetapi juga bersih batin. Kan di dalam bahasa Arab atau bahasa Quran, hadis, bersih suci itu ada 3 lafaz. 1 toharoh, 2 tazkiyah, itu 3 an-nadhafah. Kalau toharoh adalah bersih, suci lahir, suci batin. Itu makna toharoh. Sehingga kalau orang toharohnya benar, sholatnya pasti akan benar. Sholatnya, toharohnya benar, sholat benar, pasti akan berwujud sholatnya. Imbas sholat itu nantinya akan hatinya bersih. Sehingga sholat yang targetnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti akan berhasil itu. Kenapa? Orang bersih hatinya. Sehingga simbol-simbol. Kan kalau Bapak taharah dalam arti an-nadhafah, bersih fisik, 5 menit atau 3 menit diajar juga bisa. Rukun wudu ada 6. Yang 2 dari hadis, yang 4 dari Quran. Yang 2 niat dari hadis, innamal a'malu binniyat. Itu dimasukkan rukun niat. Atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, niat. Kemudian tartib, berurutan.
tidak cekcelok. Karena Allah juga yudabbirul mengatur perintah itu begitu sangat teratur. Masa ketika sholat tidak teratur? Kemudian yang 4, Quran surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu ayat 6, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. 1, membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. 2, membasuh kedua tangan sampai sikut. Jadi kalau Bapak membaca secara tekstual, membasuh tangan itu harus dari sini. Karena diterjemahkannya sampai. Berarti kalau sampai, ini awal, ini akhir. Jadi sampai sikut. Itu bukan sikut dulu sampai jari, tetapi tangan sampai sikut, yang menunjukkan dari mulai ujung-ujung jari sampai sikut. Itu. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap rambut. Bukan rambut di situ, kepala. Kalau yang punya kepala bisa ada rambutan, bisa juga tidak. Tapi yang punya rambut belum tentu punya kepala. Ya kan? Belum tentu itu. Makanya biru'usikum, sebagian kepala. Kenapa rambut? Karena memang kepala ada orang yang kepalanya ditutupi oleh rambut. Sehingga kalau Imam Syafi'i, baknya itu tab'id. Tab'id itu artinya lau sya'ratan wahidatan, walaupun hanya sehelai rambut sudah mewakili kepala. Kalau Abu Hanifah, baknya kullu, semua. Belakang tarik ke depan. Kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Maliki, ar-rubu', 1/4. Karena kemampuan tangan mengusapnya itu hanya 1/4, tidak bisa semua. Itu kan 1/4 saja itu. Boleh depan, boleh pinggir, samping, boleh belakang. Mengusap. Baru silu wujuhakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum, membasuh kedua kaki. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, selain itu termasuk sunnah. 5 menit selesai. Tetapi taharah dalam arti makna adalah al-husnu. Al-husnu itu membersihkan batin. Contoh sunnah dari mulai membasuh kedua telapak tangan. Bisa enggak membersihkan dosa-dosa yang berkaitan dengan kedua telapak tangan? Itu tangan ini walaupun segini tapi bisa berbuat dosa ini. HP oleh tangan, oleh jari, oleh siapa? Menyebarkan berita fitnah, hoax, 1 jari. Kalau orang yang berkuasa nunjuk yang salah, bisa jadi dosa. Nu beunghar, ya ABS, asal bapak senang, bisa dosa itu. Dengan ini bersihkan dosa-dosa yang berhubungan dengan telapak tangan. Madmadah, berkumur, bersihkan dosa-dosa yang berhubungan dengan mulut. Gara-gara mulut ada yang diangkat derajatnya oleh Allah, ada juga yang dihinakan oleh Allah. Contoh, orang yang derajatnya diangkat oleh Allah gara-gara mulut ini. Di Quran ada nama surat Luqman. Ya, Luqman Al-Hakim, orang Sudan. Diabadikan, padahal bukan nabi, bukan rasul, orang biasa. Kita lihat, bayangkan ku bapak jeung ibu. Luqman itu pekerjaannya tukang pencari kayu, semacam kayu bakar. Hina kalau dipandang oleh orang sekarang. Sapanggulan 5.000 itu teh.
Sekarang saja sepanggulan 5.000, duka kapungkur sebaraha. Yang kedua, kulitnya Luqman Al-Hakim black sweet. Sweetnya hilang. Tinggal black. Orang Sudan, meles. Kita lihat dalam hadis rupa fisik Luqman. Bayangkan, kepalanya besar, matanya bolotot, hidungnya besar tidak mancung, bibirnya tebal. Kabayang teu? Tacan kabayang? Diulang. Matanya bolotot, kepalanya besar, hidungnya besar tidak mancung, bibirnya tebal, badannya lebar, kakinya pendek, bitisnya besakal. Besakal teh bahasa Indonesia naonnya? Kekar, kekar, besakal. Itu pendek. Luqman terkadang menjadi pembantu di rumah seorang raja yang saat itu raja adalah Khalid Ar-Rubai. Kenapa Luqman diangkat derajatnya oleh Allah? Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Karena mulutnya selalu keluarnya itu bijak betul, ramah, sopan, santun, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyinggung perasaan orang. Nasihat-nasihat penuh dengan hikmah. Gara-gara mulut itu Luqman diangkat derajatnya. Kalau orang kaya diangkat derajatnya punya alasan, orang pinter punya alasan. Tapi Luqman diangkat hanya karena mulutnya yang luar biasa, nasihatnya. Nasihatnya diabadikan dalam Quran surah Luqman. Dari mulai wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Sampai itu wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Sampai ya bunayya aqimis shalah. Terus itu nasihat-nasihat yang penuh dengan hikmah. Tetapi ada orang yang gagah, kasep, cantik, kaya raya, terpandang, dihinakan oleh Allah gara-gara mulut. Siapa dia? Abdul Uzza. Dikenal dalam Al-Quran dengan sebutan Abu Lahab. Abdul Uzza itu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kaya, kaya raya dan gagah. Tapi oleh Allah diberi gelar Abu Lahab. Kenapa? Bapaknya api yang menyala, provokator. Provokator datangnya dari mana? Mulut. Tukang membawa fitnah, ngompor-ngompori orang. Mulut dihinakan oleh Allah. Istrinya masyarakat sekitar Arab karena sangat cantik, kaya dan senang memakai perhiasan disebut dengan Ummu Jamil. Ibu yang begitu sangat cantik rupawan. Gara-gara mulutnya jelek disebut oleh Quran, dihinakan hammalatal hatab. Wanita ini tukang membawa kayu bakar. Artinya apa? Tukang menyebar fitnah, provokator. Sama. Emas yang menghiasinya begitu bagus karena orang kaya. Di Quran dianggap fi jidiha hablum min masad, terbuat dari belukar, padahal emas aslinya. Gara-gara apa? Bibir, mulut ini terpandang tapi dihinakan oleh Allah. Mulut makanya madmadah taharah al-husnu itu bukan hanya jadi membuang, membersihkan segala kotoran yang berhubungan dengan mulut. Kemudian
Istingsyak, istingsar, membersihkan yang berhubungan dengan hidung, dosa-dosa. Kemudian muka, membersihkan hubungannya dengan muka, melihat. Model Imam Syafi'i, usia 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, 15 tahun sudah jadi mufti semacam majelis ulama. Saat tidak terasa, tidak sengaja melihat tumit seorang wanita, ia mengatakan apa? Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengeluh wahai guru kepada engkau Waqi', hafalanku pasir gugur ini sehingga jelek. Kenapa? Tidak sengaja melihat tumit sudah merasa salah. Kalau Bapak melihat tumit jeung saluhurna merasa salah atau padahal Imam Syafi'i tidak sengaja melihat tumit sudah merasa dosa. Contoh lagi orang yang merasa dosa, sejarah tawaf ini di Baitul Ma'mur, saat Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah yang diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah, minta penjelasan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah? Padahal manusia itu may yufsidu fiha, suka merusak muka bumi, wa yasfikud dima, dan kadang-kadang saling menumpahkan darah. Allah jawab, qala a'lamu ma la ta'lam, qala inni a'lamu ma la ta'lam, sungguhnya aku lebih tahu. Malaikat bertanya kepada Allah tentang manusia akan dijadikan sebagai khalifah, merasa dosa. Karena merasa dosa, malaikat taubatnya itu tawaf di Baitul Ma'mur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan seterusnya. Itu merasa berdosa. Jadi baru berbuat satu kali dosa, padahal bukan dosa nanya, tapi merasa berdosa. Luar biasa. Imam Syafi'i tidak sengaja melihat tumit sudah merasa dosa. Kita sengaja melihat tumit dan ke atasnya tidak pernah merasa dosa. Cuek together, itu adalah nikmat merasanya. Masya Allah itu. Itu sehingga membersihkan sesuatu yang berhubungan dengan muka, bukan hanya fisik. Kalau fisik kan mudah, dengan air sudah. Kemudian tangan, tuh lebih salah. Tadi jari, telapak tangan, sekarang tangan. Kalau tangan itu kan dari mulai ujung jari sampai lengan. Dosa-dosa yang berhubungan dengan ini bersihkan. Sampai pada akhirnya membersihkan dosa-dosa yang berhubungan dengan kaki. Karena kita menginjak muka bumi ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apa yang kita injak nanti memberikan informasi ini. Maka kenapa ketika sholat sunnah disunnahkan untuk pindah-pindah tempat atau bergeser? Karena semakin banyak kita gunakan untuk sholat, semakin banyak nanti akan menjadikan saksinya. Itu makna toharah. Ada juga tazkiyah. Tazkiyah itu hanya membersihkan jiwa atau batin. Ada an-nadzafah. An-nadzafah hanya sekedar membersihkan lahir. Nah itu. Nah di dalam Al-Quran ada 5 macam sholat dalam Al-Quran. Satu yang disebut dengan sholat khasyi'un, Al-Mu'minun ayat 2. 2 yang disebut dengan sholat hafidhun,
masih al-mu'minun. Itu ayat 8. Yang ketiga, salat daimun. Al-Ma'arij 18 sampai 24. Yang keempat, salat sahun. Al-Ma'un. Yang kelima, salat kusala. Al-Baqarah 142. Mudah-mudahan kita minimal macam 1, 2, 3 itu yang dibolehkan. 4 dan 5 dijauhkan. Kita lihat. Salat khasyi'un. Salat khusyuk. Makna sederhana, khusyuk itu artinya rendah hati. Kita merasa kecil, hina di hadapan Allah. Itu khusyuk. Tunduk, patuh, rendah hati. Kalau Abdullah ibnu Abbas mengartikan khusyuk adalah salat yang dilakukan dengan teratur, tidak buru-buru, dan tenang. Salat yang dilakukan dengan tenang, teratur, tidak buru-buru, itu dinamakan salat khusyuk. Baik salat munfarid sendiri maupun salat berjamaah. Atau baik bacaannya pendek maupun panjang. Kenapa salat subuh disunnahkan untuk panjang? Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu, jamaah subuh itu istiqamah. Jadi sudah ajeg, itulah simbol jamaah subuh, istiqamah. Jadi kalau bacaan sholat subuh panjang, ada makmum yang masih ngeluh, berarti pendatang baru itu. Makanya sholat subuh yang pertama panjang, itu alasannya yang pertama. Yang kedua, karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'anal fajri kana mashhuda, para malaikat. Yang ketiga, karena bangun tidur dalam keadaan fresh, masih seger, semangat. Kan estimasi orang yang bangun tidur itu pasti seger. Kenyataan tidak semua orang yang bangun tidur tambah semangat. Ada juga yang tambah loyo, itu kenyataan itu. Berarti ada yang salah gitu. Tidurnya atau apanya yang salah itu. Itu. Kemudian karena sholat subuh 2 rakaat, maka supaya panjangnya itu adalah di bacaan Quran. Itu alasannya. Nah, makna khusyuk di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kita lihat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk di dalam salat itu menurut Quran 45-46 ini ada 3 dibagi. Khusyuk sebelum salat, khusyuk sedang salat, khusyuk setelah salat. Khusyuk sebelum salat, lihat Al-A'raf ayat 32. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, saat akan masuk ke masjid berarti simbol untuk salat. Pakailah pakaian yang terbaik. Undangan manusia, tetangga yang sedang resepsi atau sahabat, teman, resepsi pernikahan,
Jangan mengalahkan pakaiannya adalah pakaian untuk sholat. Masa kita diundang oleh manusia pakaiannya terbaik, diundang oleh Allah asal. Berarti undangan manusia mengalahkan panggilan Allah. Ini mau panggilan Allah asal pakaiannya. Pakaian tidur, pakaian terbaik. Sebagaimana kita diundang oleh manusia, harusnya lebih baik dari undangan manusia. Itu, jangan asal. Walaupun secara fikih syaratnya adalah bersih. Tetapi lihat Al-A'raf tadi, khudhu zinatakum inda kulli masjid, supaya indah terlihatnya, supaya keindahan itu tambah khusyuk. Bukankah pada saat Bapak pun melihat seorang wanita yang begitu indah, cantik, khusyuk melihatnya? Ya kan? Sama ini juga, supaya kan beda ketika kita sholatnya pakai pakaian yang rapi, terasa ketika saat kita undangan saja pakaiannya yang terbaik. Itu terasa betul itu dalam hati kita. Yang kedua, khusus sebelum sholat, Al-Maidah ayat 6, sempurnakan wudu. Itu. Kemudian sedang sholat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Saat sedang sholat, seolah-olah Bapak punya perasaan sedang bertemu dengan Allah dan sedang akan dipanggil oleh Allah, sehingga sholat subuh hari ini adalah punya perasaan sholat subuh yang terakhir, seolah-olah akan kembali kepada Allah, sedang bertemu dan kembali dengan kepada Allah. Ya, kenapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Karena sholat subuh hari ini masih besok ada, perkiraan kita. Padahal tidak punya jaminan kan? Subuh besok itu kita masih ada, apa jaminannya itu? Yang ketiga, khusyuk setelah sholat. Surah Al-Fat ayat 29. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tampakkan bekas-bekas sujud itu setelah sholat, yaitu dalam bentuk apa? Bukan kening di situ, yang walaupun bisa jadi karena kita tidak meminta keningnya ta'arna hitam, bukan. Tetapi yang paling penting adalah simahum fi wujuhim min asari sujud, adalah perilaku yang baik. Itu yang paling penting. Sehingga nilai-nilai sholat menghiasi perilaku kita. Ada orang yang sholat kok si sombong, berarti sholatnya ada yang nggak benar itu. Kan saat sholat Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Lalu perilakunya Allah Akbar. Yang pantas mutakabir siapa? Allah. Kok si manusia sombong? Manusia sombong pada sholat, berarti ada yang nggak benar itu sholatnya. Apa? Khusyuk setelah sholatnya ia belum nampak. Makanya dalam Quran surah Al-Ma'un, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Celaka akibat pelanggaran bagi orang yang sholat. Lalu kapan orang yang sholat itu melakukan sebuah pelanggaran? An sholatihim, saat orang yang sholat berada di luar sholat. Itu yang pertama, khusyuk. Singkat. Yang kedua ada sholat hafidun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Jaga seluruh sholat. Sholawatihim berarti sholat fardu jaga dengan sholat sunnah. Fardu sunnah jaga dengan perilaku supaya tidak gugur. Fardu jaga dengan sunnah, khawatir ada yang kurang, ada yang belum sempurna,
Sempurnakan dengan sunnah. Karena amalan sunnah itu fungsinya ada 3. 1, jawabirul lil faraid. Amalan sunnah itu fungsinya untuk menambal, menyempurnakan amalan fardu. 2, bimanzilatil arbah. Fungsi amalan sunnah itu adalah gudangnya pahala, tempatnya pahala. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperbanyak pahala, maka perbanyak amalan sunnah. Yang ketiga, hadiyatul lil mu'min. Hadiah Allah untuk orang-orang mukmin. Bukan mobil, bukan motor, bukan sepeda, tetapi amalan sunnah hadiah Allah itu. Wahsinu hadiyatakum ayyakuna li sababam mahabbah. Kenapa harus disempurnakan amalan sunnah itu? Karena amalan sunnah itu adalah sababal lil mahabbah, sebagai jalan sebab untuk menggapai cinta dari Allah. Maka itulah sehingga menyempurnakan amalan sunnah. Ini kadang-kadang ada orang karena amalan sunnah jadi asal. Contoh sholat tarawih 5 menit selesai. Itu kan menganggap remeh. Padahal sababal lil mahabbah. Wa ahsinu. Perbaiki. Wa ahsin hadiyatakum. Perbaiki hadiah dari Allah itu untukmu. Supaya apa? Sababal lil mahabbah. Kita menggapai cinta dari Allah. Makanya fungsi yuhafidun, salat fardu jaga dengan amalan sunnah, fardu dan amalan sunnah jaga dengan perilaku atau akhlak. Yang ketiga ada salat daimun. Surah Al-Ma'arij. Khuliqal insanu halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia itu asalnya suka keluh kesah, dididik oleh Allah melalui salat, sehingga salatnya menjadi salat daimun. Salat daimun itu salat yang dilakukan dengan terus menerus, istiqamah, konsisten. Tandanya orang yang salat ada 2 di ayat ini setelah dididik oleh salat. 1, kalau Allah menguji dengan berbagai macam ujian kesulitan, ia mengeluh. Fitrah mengeluhnya ada. Tetapi oleh Allah dididik setelah sholat, mengeluhnya bukan kepada manusia, tetapi kepada siapa? Allah. Dengan cara sabar dan sholat dijadikan sebagai tempat untuk mengeluh. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai media untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa mengeluh harus kepada Allah? Karena kalau mengeluh kepada manusia belum tentu dapat pertolongan. Bisa jadi ada orang yang diminta pertolongan bukan nolong tapi menghina. Tapi kepada Allah pasti menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama tanda orang yang sholat, tidak pernah keluh kesah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Boleh kepada manusia, boleh ke dokter. Dok, jadi mastaka, mangga. Pasti oleh dokter ditolong. Yang kedua, tanda orang yang sholat adalah yang asalnya manusia itu kecenderungannya wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberi kenikmatan, pelit. Mereka secap jahe keket mengkene. Dididik oleh sholat. Saat sudah sholat, ketika Allah memberikan kenikmatan, ia senang berbagi, dermawan. Jadi kalau ada orang yang sholat masih pelit, mereka secap jahe keket mengkene, berarti sholatnya ada sesuatu yang kurang. Karena tanda orang yang sholat senang berbagi, bisa dengan cara zakat, infak maupun sedekah. Silahkan caranya.
Kalau mampu berarti memenuhi nisab zakat. Kalau mampu harta infak. Kalau tidak mampu sedekah. Karena sedekah bisa materi bisa non materi. Sekarang yang keempat dan kelima ini mudah-mudahan Allah jauhkan dari diri kita. Satu, yang keempat sholat sahun al-ma'un. Sholat sahun itu adalah sholat STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Kan kadang-kadang ini ironis di masjid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Keluar dari masjid, jalan, tiba-tiba ada batu, peletuk, anjrit. Kenapa anjrit? Bukankah ada kalimat thayyibah? Idza asabathum musibah qalu inna lillah. Kenapa tidak inna lillah? Padahal dalam masjid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi kalimat thayyibah terkalahkan dengan anjrit. Itu sahun. Di atas sejadah ia menangis, berdoa, mencucurkan air mata, gulung sejadah korupsi deui. Sahun. Yang kelima, sholat kusala. Surah Al-Baqarah 142. Idza qamu as-salata qamu kusala. Dirikan sholat, tetapi mereka mendirikan sholatnya malas. Sebagai tanda malasnya apa? Dia sholat, tapi dengan malas. Tujuannya bukan untuk Allah. Yura'unan nas. Tujuannya hanya ingin dilihat oleh orang. Atau la yadhkurunallah illa qalila. Tidak pernah ingat kepada Allah, hanya sedikit saja ingatnya. Jadi sholat kusala itu dalam bahasa sekarang adalah sholat pencitraan. Jadi sholat hanya untuk manusia. Allahu Akbar, ada mertua. Allahu Akbar, ada mertua. Itu datang. Itulah makna sholat. Mudah-mudahan kita khusyuk, hafidhun, daimun, terhindar dari sholat sahun dan kusala. Saya kira itu. Mangga kalau ada yang ditanyakan. Silakan ibu bapak, ada yang mau nanya, mangga silakan. Kita punya waktu 5 menit. Banyak kan? Ada? Kalau enggak ada, ya kita serahkan lagi. Tidak ada. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata ahadukum liman yantahi anil fahsya'i wal munkar. Belum dinamakan salat bagi orang yang setelah salat belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga tanda orang yang salat dengan salat betul-betul salat adalah ia sudah bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar. Dalam bahasa tasawuf, perilakunya adalah zuhud. Zuhud dulu orang-orang salafus soleh mengartikannya adalah meninggalkan dunia dengan dunia ini, kesibukan dunia. Tapi sekarang makna zuhud itu ada 3. Satu, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makna sholat, yang sholatnya sholat khusyuk, hafidhun, daimun, adalah tandanya orang tersebut mampu meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, makna zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Makruh adalah perbuatan yang dibenci. Contoh, abghadul halali at-talaq. Ada perbuatan halal tapi abghad, dibenci oleh Allah, yaitu at-talaq. Sering diartikan cerai.
Cerai itu adalah makruh, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ada perceraian. Itu. Maka tahapan-tahapannya diberikan oleh Quran. Ketika ada masalah, maka satu, bukan langsung tolak, tetapi nasihat, peringatan 1, 2, 3, sampai pada akhirnya pisah tempat tidur, pisah ranjang. Kemudian ada seseorang yang diberi amanat memberikan nasihat, bukan dengan emosi. Itu perbuatan makruh. Yang ketiga, zuhud. Tanda orang yang sholatnya adalah khusyuk, hafidun, daimun, adalah orang tersebut bisa meninggalkan kesibukan yang menjadi sebab melalaikan Allah atau melupakan kematian. Alhaakumut takasur. Tidak sedikit orang at-takasur. At-takasur itu sibuk mencari, mengumpulkan, menghitung harta. Itu at-takasur itu. Sibuk, tapi tidak sedikit orang yang sibuk berubah menjadi mabuk kerja. Zuhur alasan pekerjaan belum selesai, asar juga tanggung, maghrib di jalan, isya capek, subuh tiris. Sehingga dunia dia hanya mencari kehidupan dunia, melupakan akhirat. Kapan ingat akhiratnya? Hatta zurtumul maqabir. Barulah ia ingat akhirat setelah masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan dengan sekuat tenaga, kemampuan dan ilmu kita, salat kita tampakkan bukan hanya pada saat salat tarahum ruk'an sujada, perlihatkan kepada mereka bahwa Bapak Ibu akan menuju masjid untuk memakmurkan masjid sebagai syiar, tetapi juga pulang dari masjid Bapak Ibu tampakkan min asaris sujud, bekas-bekas sujud dalam bentuk perilaku akhlak yang baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.